Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali kita dalam Rehat Kamis 20 Agustus 2020. Dan tentu saya berharap mari kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sebab Ialah yang layak kita muliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu mari saudara-saudara kita ambil waktu sejenak untuk masuk dalam saat teduh. Kita membaca, merenungkan sebagian kecil dari firman-Nya. Sebelum kita membaca, merenungkan, mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami tahu segala apa yang boleh kami nikmati, ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan karena itu kami tidak menjadi sosok yang hanya menjadi penikmat kebaikan-Mu, tapi kami mau menjadi seseorang yang mampu bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Dan karena itulah Tuhan, sebelum kami membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah karya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami semua, agar firman ini dapat sungguh-sungguh mengubah kami semua menjadi sosok seperti yang Tuhan mau. Ampuni salah dosa kami, dengar doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita terambil dalam pertama Korintus 6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Pertama Korintus 6 ayat 1 sampai 11, demikian sabda firman-Nya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang yang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jikalau kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku, tema yang diberikan kita itu dalam bahasa Cina, namanya atau kata itu Yi Sen Su Se. Saya ulangi, Yi Sen Su Se. Atau diterjemahkan, jadikanlah dirimu sebagai teladan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya pikir kita semua selalu merindukan, paling tidak hidup kita ini menjadi sosok yang berarti bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Persoalannya saudara-saudara, bagaimana caranya supaya hidup kita ini berarti dan bernilai bagi orang lain? Gampang.
Caranya adalah ketika saudara dan saya mau menjadi seseorang yang benar-benar dapat dipanuti atau dapat diteladani di dalam hidup kita semua. Lewat apa seseorang dapat menilai saudara dan saya menjadi teladan? Tentu sederhana. Lewat katamu, lewat perkataan kita, lewat perbuatanmu, lewat perbuatan kita. Itulah sesuatu yang sebenarnya menjadi sebuah ukuran untuk melihat apakah kita pantas dan layak menjadi sosok yang diteladani. Nah, bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, mengungkapkan tentang sebuah nasihat Rasul Paulus kepada semua orang percaya pada waktu itu. Entah dia pemimpin dalam arti luas, pemimpin dalam rumah tangga, dan dalam segala keberadaan yang ada pada waktu itu. Nasihat ini ditujukan oleh Paulus tidak lain supaya saudara-saudara, supaya ini menjadi sebuah, katakanlah, pendorong untuk orang-orang percaya pada waktu itu agar mereka sungguh-sungguh berguna, berdaya guna dalam seluruh kehidupannya. Agar mereka itu bukan menjadi sebuah sorotan atau katakanlah sesuatu yang mencemohkan diri mereka dari sebuah keberadaan sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu jemaat di Korintus itu diminta oleh Paulus untuk sungguh-sungguh bercermin kepada pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara ini dinyatakan oleh Paulus? Karena ia melihat bahwa pola hidup orang-orang yang ada di jemaat Korintus pada waktu itu, saudara-saudara, bukan lagi menjadi sosok seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Apa yang diharapkan Tuhan? Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu paling tidak memiliki karakter seperti yang diajarkan oleh Kristus. Mereka itu senantiasa menjadi sosok yang sungguh-sungguh mampu memperlihatkan sebuah pola kehidupan seperti yang Tuhan mau. Artinya, paling tidak mereka pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa suasana yang di dalamnya ada kesejukan-kesejukan, atau menjadi penyelesaian sebuah persoalan-persoalan yang ada pada waktu itu. Tapi kenyataannya, saudara-saudara, jemaat di Korintus pada waktu itu tidak lagi mencerminkan pola hidup seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan dan Paulus. Karena itu, Paulus mengajak kepada orang-orang pada waktu itu agar mereka mampu sungguh-sungguh bercermin mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Sebab ketika kita mengandalkan hikmat dari Tuhan, maka tentu setiap persoalan hidup, tantangan kita itu selalu kita selesaikan dalam bingkai sebuah keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dengan pribadi kita, saudara-saudara? Apakah kita semua sudah menjadi teladan di dalam hidup ini? Apakah saudara dan saya benar-benar dikatakan sebagai orang yang membanggakan Tuhan di dalam hidup ini? Saudara-saudara, jika saudara dan saya tidak melakukan hal-hal yang berarti itu di dalam hidup saudara dan saya, sebenarnya tidak ada gunanya kita hidup. Tuhan tidak ingin saudara dan saya ada hidup tapi tidak memiliki sebuah pengaruh di dalam hidup orang lain, dan juga memberikan sebuah kebanggaan bagi Tuhan di dalam hidup ini. Makanya Paulus mau supaya saudara dan saya itu menjadi teladan dalam hal-hal yang praktis. Ingat, Tuhan selalu mengingatkan kita semua, jemaatnya, agar kita sungguh-sungguh meneladani segala karya Kristus yang pernah dilakukannya dan kita imani di dalam kehidupan kita ini. Tentu saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh Paulus ini tidak lain supaya saudara dan saya menjadi sosok yang sungguh-sungguh membawa damai itu sendiri. Bukan menjadi sosok pembawa apa yang dinamakan sebuah permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, atau menjadi batu sandungan. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita semua dalam tema ini, jadikanlah dirimu sebagai teladan. Dalam hal apa? Paling tidak lewat perkataan kita. Apakah perkataan kita ini senantiasa telah menyejukkan banyak orang? Apakah perkataan kita telah memberikan kedamaian? Apakah seluruh perkataan kita itu menginspirasi banyak orang? Bagaimana dengan tindakan kita?
Teladan ini penting dalam tindakan-tindakan kita. Bisakah kita menjadi teladan yang dapat dilihat oleh orang lain, bahwa tindakan saudara dan saya itu patut dijadikan sebagai teladan? Apakah berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya telah kita berdayakan itu juga dalam menolong orang lain, dalam memberikan perpanjangan tangan kita kepada semua orang yang membutuhkan? Apakah pelayanan kita, apakah pekerjaan kita itu telah mensejahterakan orang lain melalui kerja nyata kita kepada orang lain? Disitulah peran kita. Kalau firman Tuhan ini katakan Gisen Suse, jadikanlah dirimu sebagai teladan, tidak lain, supaya saudara dan saya selalu menjadi kepujian Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Selamat berjuang saudara-saudara dalam menjadikan diri kita sebagai teladan bagi orang lain. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita angkat pujian dari Kidung PKJ 148 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang boleh kami pergunakan lagi dalam memuliakan Engkau. Kami sadar betapa pentingnya hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang. Dan biarlah himbauan Tuhan, kerinduan Tuhan agar kami dapat menjadi sosok yang dikatakan menjadi teladan bagi banyak orang, itu sungguh dapat kami wujudkan dalam hal-hal praktis, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Karena itu biarlah Engkau tetap menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar perjalanan hidup kami sungguh memuliakan Engkau. Berkati rumah tangga kami semua, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati semua pelayanan-pelayanan ke depan, dan biarlah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kesehatan yang prima bagi kami, menjauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit. Dan kami berdoa untuk suasana sampai saat ini, pandemi corona yang belum berakhir Tuhan. Kami tidak tahu kapan berakhir, tapi kami percayakan hidup kami kepadamu. Dan karena itu tolong kami semua Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Lanjutkanlah perjalananmu dan jadikanlah diri kita menjadi teladan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.